Pasren, tadi Pasren ngomong jujur bahwa ia bocah turunin kono. Tapi Pasren itu ngomong itu, dia bisa pun urusannya polisi, beli melu-melu, mana polisi ngomongnya. Pak itu Pak. Pengacaranya siapa? Belum ada ya. Itu belum punya. Oh, bilangnya sama pengacara. Belum. Enggak sama pengacara. Enggak. Oh, Kita keluarga aja. Berarti bohong aja. Nah, Di malam kejadian tidur di rumahnya Pak RT. Betul. Sedangkan Pak RT sendiri yang bilang tidak, gitu kan? Iya. Lebih percaya sama yang lebih banyak mungkin ya, gitu kan? Nah, itu yang jadi heran itu kenapa polisi lebih percaya kepada keterangan satu orang dibandingkan dengan keterangan Banyak orang. banyak orang Gitu. gitu. Nah, Itu juga jadi satu tanda tanya yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Di sini kita akan coba membahas terkait dengan perkembangan kasus Vina dan Eki Cirebon yang saat ini sedang menuju babak yang baru nih. Sip. Sebenarnya babak baru tapi belum ada perkembangan sebenarnya. Hmm. Jadi saat ini tuh ada isu yang berkembang bahwa para keluarga terpidana ini mereka itu mendatangi Pak RT didampingi oleh pengacaranya untuk Pak RT berbohong dengan diiming-imingi sejumlah uang. Oke. Jadi para keluarga ini meminta supaya Pak RT menyampaikan bahwa anak-anak mereka itu tidur di rumah Pak RT sesuai dengan pengakuannya mereka. Gitu. Nah, ini isunya ini sudah mulai berkembang, bahkan ada wacana bahwa keluarga para terpidana ini akan dilaporkan. Gitu, akan dilaporkan bahwa mereka pun masuk ke menghalang-halangi penyidikan. Oke. Katanya seperti itu. Jadi tahun 2016 keluarga terpidana itu memohon kepada Pak RT untuk berbohong, gitu Ya, kan? betul. Sambil didampingi oleh pengacaranya. Betul. Dan diiming-imingi uang supaya Pak RT itu berbohong bahwa anak-anak itu sebenarnya mah tidur di rumahnya Pak RT, gitu kan? Ya, Oke. seperti itu. Oke, nah akhirnya para keluarga terpidana ini mendatangi kediaman dari Kang Deddy Mulyadi lagi. Mereka ingin menyampaikan terkait dengan isu yang saat ini sedang berkembang, bahwa apa yang muncul di publik itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang terjadi di tahun 2016. Ya. Nah, seperti apa? Kita coba lihat cuplikannya di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. caranya mengiming-imingi uang. Ya kan? Iya. Mengiming-imingi uang untuk Pak RT berbohong, tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Begitu. Itu putusan pengadilan loh. Ya. Nah, sekarang saya nanya yang jujur, yang waktu itu nemuin Pak RT siapa? 2016. Semua. Bareng. Bareng. Oh ya kan, semua kan? Iya. Semua itu berapa keluarga? Dari berapa keluarga? 5. Ya kan? Ibu nemuin. Nemuin Ibu mewakili keluarga. Suprianto. Ibu mewakili keluarga Hadi. Hadi itu yang punya rumah itu toh? Ya kan, rumahnya dipakai anak nongkrong itu kan? Iya. Nah, kemudian rumahnya sekarang jual ya? Dijual. Dijual berapa waktu itu? Nggak tahu ya. Berapa sih? 110. Duitnya dipakai? Ya buat ini ya, beli tanah lagi gitu, Pak. Oh, tapi sudah Saya- punya rumah lagi? Iya, punya ibu saya itu tuh. Punya rumah lagi? Tanahnya masih Ya ada? masih ada. Nggak dijual? Ya enggak lah, saya Enggak, kan- artinya yang dipakai biaya perkara berapa waktu itu? Dari 110 Ya, juta. lupa ya. Itu sih, Yang beli tanah berapa? berapa sih? Berapa, J? Saya sih nggak tahu ya. 40 Hah? tanah 40 40. Berarti yang pakai perkara sekitar 70 juta. kan buat ngebangun lagi. Bangun lagi sih. Oh, yang buat dipakai ibu perkara saya. berapa? 45 tempat. 35 30 juta lebih. Ya, oke. Nah, Ibu enggak. Sini. Beda jurusannya. Nah, kan? Berarti yang hari ini hadir 5. 4. 4.
Ya kan, Nida. Ibu datang juga Iya. ke rumahnya Pak RT. Iya. Datang juga. Ibu datang juga. Pengacaranya siapa? Belum ada. Itu belum punya. Belum punya. Oh, bilangnya sama pengacara. Belum. Enggak sama pengacara. Enggak. Oh, Kita keluarga aja. Berarti bohong aja. Nah, ini ceritanya jam berapa datangnya? Bisa inget nggak? Habis maghrib dah. Habis maghrib, Pak. Datang habis maghrib ya, setengah tujuan. Datang ke rumah Pak RT. Iya. Berempat. Berlima sama Jaya. Oh, sama keluarganya Jaya. Jaya itu Dayatim Piatu itu kan? Yang ada waktu itu kakaknya yang kesini. Iya. Keluarga Jaya. Ada Pak RT-nya? Ada. Nama Pak RT-nya sopo? Bapak Abdul Pasren. Bapak Abdul Fasren. Abdul artinya hamba. Nah, gitu kan? Harusnya sih. Abdul Fasren. Diterimanya di teras apa di dalam? Di teras. Di teras. Pak Pasrennya ada. Ada. Yang ngomong siapa waktu itu? Yang ngomong semua sih, Pak. Semua. Ngomongnya gimana sama Pak Pasren? Pak, punten, kami dari keluarga. Mohon Bapak jujur aja bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan anak itu tidurnya di sini, Pak. Kami keluarga mohon sambil nangis. Nah, dari tadi video yang kita lihat, jadi menurut apa yang disampaikan oleh keluarga para terpidana itu, ternyata yang datang ke rumahnya Pak RT itu dari 5 keluarga terpidana. Iya. Nah, di situ jadi mereka itu bukan meminta Pak RT untuk berbohong, tapi meminta Pak RT untuk jujur, menyampaikan bahwa memang anak-anak itu atau terpidana itu yang 5 orang itu memang mereka tidur di rumahnya Pak RT berbarengan dengan anaknya. Betul. Jadi tidak ada mereka datang dengan pengacara lalu mengiming-imingi sejumlah uang gitu kan supaya Pak RT berbohong gitu. Betul, itu tidak ada gitu. Karena memang menurut putusan pengadilan itu bahwa keluarga para terpidana ini datang bersama pengacara untuk meminta Pak RT untuk berbohong, untuk merubah BAP lah. Iya. Jadi makanya mereka ini kalau nggak salah sempat berhembus kabar juga bahwa mereka akan diadukan karena seolah-olah menghalangi penyelidikan. Itu. Ya mungkin kalau saya lihat, kalau misalnya saya ada di posisi mereka ya pada saat itu, mungkin kan banyak saksi kan. Ya. Saksinya kan ada dari pihak anaknya yang ada di situ kan, ada Pram, ada Teguh, ada Okta, ada siapa Eko sama Kavi sama Udin kan? Iya. Dan yang lainnya itu berkata bahwa anak-anak di malam kejadian tidur di rumahnya Pak RT. Betul. Sedangkan Pak RT sendiri yang bilang tidak, gitu kan? Iya. Pasti kan mereka lebih percaya sama yang lebih banyak mungkin ya, gitu kan? Nah itu yang jadi heran itu kenapa polisi lebih percaya kepada keterangan satu orang dibandingkan dengan keterangan banyak orang gitu. Itu juga jadi satu tanda tanya yang cukup besar. Iya. Bahkan kalau kita mundur lagi ke belakang pada saat Pram diminta untuk menyampaikan bahwa udah kamu pulang aja setelah beli nasi kuning itu pulang kan dengan Teguh, karena Pak RT tidak mengakui bahwa anak-anak itu tidur di sana. Duh. Harusnya mungkin kalau si penyidiknya netral ya, harusnya mungkin bilang ke Pak RT ini anak-anak pada tidur situ. Kenapa kamu sebagai Pak RT bilang kok enggak? Nah itu kan. Ini kan jadi tanda tanya besar. Dan kalau misalnya ingin itu kan ada HP. Anak-anak kan pada main HP katanya. Otomatis kalau dicek di GPS mungkin kan bisa kelihatan itu. Anak-anak kan pasti semuanya punya HP kan, ngumpul di satu tempat. Mungkin bisa kelacak itu di mana, gitu kan? Kalau untuk melihat uji scientific investigation kan, gitu. Iya sih, di satu sisi oke ke arah sana, tapi kan di sisi yang lain kenapa kok seolah-olah saksi-saksi yang lain itu diarahkan untuk mengikuti alur dari Pak RT. Iya. Nah pertanyaannya, apakah Pak RT ini juga diarahkan atau
Tidak, Iya, kita nggak tahu itu. kita tidak tahu. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan untuk teman-teman semua, nanti bisa dikirim, diisi di kolom di kolom komentar ya. lah ya. Pertanyaannya, Kira-kira mana nih yang berbohong? apakah Pak RT diminta untuk mengarahkan atau memang Pak RT sengaja mengarahkan? Gitu kan? Apakah ada yang mengarahkan atau Pak RT memang bercerita apa adanya, jujur, gitu ya. Iya. Jadi itu tanda tanya besar. Nah, sekarang kita coba lihat lagi bagaimana sih dari pihak keluarga ini mereka ngomong ke Pak RT itu seperti Ngomong apa sih? apa sih? Seperti Ngomong apa gitu kan? Kita lihat lagi ke videonya. Ya, keluarga. Ibu keluarganya yang terdakwa siapa? Supri. Supri. Ya oke. Ngomongnya gimana? Wah, punten. Kita kewakilan kabiane keluarga. Keluarga bocah. Lamun iya bocah turun umewa pasren, ngomong jujura. Ngomong jujura wah, soalnya bocah keterangannya turun umewa pasren. Jadi wah pasren ngomong jujur, bahwa iya bocah turunin kono. Tapi bapak pasren itu ngomong itu, dia bisa pendurusannya polisi, beli melu-melu, mana polisi ngomongnya. Pak itu Pak. Ya, lumayan agak sedih juga ya, karena kalau Ya. saya pribadi juga kan memposisikan bagaimana apa kondisi perasaan Seorang orang tua, tua, kan? seorang ibu pada saat anaknya tersandung kasus yang tidak main-main. Bukan masalah tindak pidana ringan, tapi ini kan masuknya kategori tindak pidana yang cukup berat dengan ancaman hukuman yang berat juga. Iya, betul. Jadi gimana sedihnya seorang ibu memohon untuk Pak RT bisa Berkata jujur. menyampaikan yang sebenarnya, Iya. gitu kan? Ya saya juga nggak bisa ngebayangkan kalau seandainya kondisi orang tua kita yang ada di sana, gitu. Oke, jadi sebenarnya masalahnya sih sebenarnya simple ya. Maksudnya simple itu kan, ini kan tinggal kita adu argumentasi dari Pak Pasren, Bapak Abdul Pasren, dengan keterangan dari saksi-saksi yang lain dari pihak keluarga terpidana. Iya. Nah, cuma saya ada satu pertanyaan nih. Menurut ente, Lan, ini apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Pak RT atau tidak? Kalau merunut kronologi yang kita sudah tahu nih sebelumnya di tahun 2016. Kalau menurut saya sih, ya ini mah hanya opini ya, kasarnya mah bukan berarti bahwa menuduh gitu kan. Kan dari ceritanya kan dulu anaknya Pak RT kan ikut ditangkap juga, Betul. ya. Tapi pada malam itu setelah ditangkap, anaknya Pak RT bisa lolos, bisa pulang. Ya. Sedangkan yang ikut ditangkap juga ada adiknya Kak Sandi, ya kan? Ya. Namanya siapa itu saya lupa lagi. Dan dia pulang cuma dalam keadaan babak belur katanya kan, gitu. Karena dia tidak mengakui bahwa ikut dalam tindakan pembunuhan yang seperti itu yang dituduhkan. Dia tidak mengakui, dan lagi karena dari Eka-nya juga kan memohon agar adiknya dibebaskan. Jadi Eka mengakui gitu. Ya kasarnya mah dia sayang sama adik gitu ya, menyelamatkan adiknya. Nah, anaknya Pak RT kan nggak sampai babak belur, udah dijemput sama Pak RT-nya. Nah itu yang saya bikin aneh itu, kok apakah gitu ada apa ya disebutnya, apakah ada arahan dari pihak kepolisian supaya Pak RT berbohong sehingga anaknya bisa bebas gitu. Dan mungkin kalau di posisi Pak RT saat itu mungkin kayak buah si malakama. Oke. Dia mau, kalau misalnya
memihak anaknya apa yang Bukan lainnya memihak anaknya kali, maksudnya kalau dia mengatakan yang sejujurnya versi dari saksi-saksi yang lain dari pihak terpidana, betul, mungkin nanti anaknya yang jadi anaknya juga korban. ikut jadi korban mungkin gitu kan. Kalau sekarang kalau misalnya Pak RT memihak, itu benar, bingung saya. Oke, jadi mungkin gini lah ya. Jadi kalau saya coba rangkum, mungkin Pak RT itu ada di dua pilihan. Iya. Dua pilihan antara dia mengikuti apa yang diarahkan dalam tanda kutip, ini kan masih apa ya, analisa liar kita lah ya, analisa liar kita. Jadi ketika Pak RT ini dihadapkan dengan dua pilihan. Yang sangat berat gitu. Ketika dia memilih untuk berbicara jujur, maka anaknya akan menjadi korban. Tapi ketika dia berbicara tidak jujur, maka anaknya akan selamat. Mungkin seperti itu, mungkin ya, mungkin sebenarnya. Nah makanya sebenarnya sih, karena keterangan dari Pak RT ini keterangan yang sangat vital kalau menurut saya. Betul. Karena seandainya keterangan dari Pak RT ini dari awal menyampaikan bahwa anak-anak tidur di tempat itu, maka gugurlah kasus ini. Alibi anak-anak betul kan? Betul. Jadi Gitu. kasus ini akan gugur, tidak akan masuk ke episode adanya pelemparan, adanya penganiayaan, sampai terjadinya pembunuhan. Karena anak-anak ini ada di rumah itu, Dan gitu kan? kesaksian Aep bisa gugur. Iya, semuanya. Jadi ketika Pak RT menyampaikan bahwa anak-anak ada di rumahnya Pak RT pada saat itu menginap, maka tidak akan muncul lagi kronologi kejadian selanjutnya. Iya, gitu. betul. Justru yang membuat adanya kronologi selanjutnya itu adalah ketika Pak RT menyampaikan bahwa anak-anak tidak tidur di rumah saya. Iya. Berarti mereka bisa aja ada di depan SMP 11. Dan pernyataan Aep mungkin bisa jadi betul, gitu kan? Ya itu yang saya bilang, pasti akan muncullah kronologi seperti apa yang sudah kita lihat sampai dengan saat ini. Iya. Makanya nggak tahu ya, kalau bicara masalah simpelnya, gitu kan ya, masalah simpelnya, ya tinggal adu data aja gitu, adu argumentasi, adu data, adu kesaksian, dan mana yang akan dipertimbangkan oleh hakim nanti di pengadilan. Betul. Gitu. Dan kalau bisa di tes kejujuran nggak hanya saksi-saksi dari yang meringankan si terdakwa kan, harusnya dari saksi yang memberatkan terdakwa juga ikut di tes kejujuran kan? Betul. Gitu. Oke. Mungkin itu saja sih yang akan kita bahas terkait dengan adanya isu yang berkembang bahwa keluarga terpidana ini mengiming-imingi sejumlah uang kepada Pak RT dulu di tahun 2016 untuk menyampaikan kebohongan dalam tanda kutip. Namun ternyata saat ini kita sudah dijelaskan oleh pihak keluarga terpidana bahwa mereka itu justru malah meminta Pak RT untuk menyampaikan kebenaran. Namun Pak RT saat itu menolak bahwa dia menyampaikan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Hanya ini urusan polisi. Nah, itu jadi tanda tanya besar. Jadi harapan kita balik lagi kepada semua netizen dan citizen, mudah-mudahan ini juga bisa dilihat oleh pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang. Ayolah, semuanya sudah jelas, harus memulai dari mana untuk merunut kembali. Jadi kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu nih. Sebenarnya kan kita tuh cinta sama polisi kan? Betul. Kita kan nggak mau kepolisian itu diacak-acak sama oknum gitu kan? Betul sekali. Sebenarnya kan banyak sebenarnya polisi-polisi yang baik. Betul. Kan? Betul. Mungkin ini hanya sebagian kecil. Ini yang ngacak-ngacak ini. Betul. Makanya
untuk bapak-bapak polisi yang baik, tolong Pak, bukalah kasus ini supaya polisi-polisi atau oknum-oknum polisi yang kurang baik, yang mencoreng nama polisi itu tidak merugikan bapak-bapak semua. Betul. Oke, kiranya cukup sekian video kita kali ini. Nanti ditunggu saja untuk lanjutan perkembangan kasus ini. Pasti akan kita update terus di channel kita, di channel Pengen Sibuk. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.